Salam jumpa bagi adik-adik calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studinya di Universitas Nusa Cendana tahun 2023. Pada saat ini, Undana sementara melakukan proses penerimaan mahasiswa baru. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru Undana tahun 2023 melalui 3 jalur, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT, Seleksi Mandiri Masuk Undana atau SMMU. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mekanisme dan tata cara pendaftaran seleksi mandiri masuk Undana tahun 2023. Dalam video tutorial ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, pengenalan aplikasi pendaftaran. Yang kedua, tata cara pembuatan KAP dan PIN. Dan video yang ketiga akan berisi tata cara pengisian portofolio. Kita masuk untuk tahap pertama, yaitu pengenalan aplikasi pendaftaran. Calon mahasiswa atau adik-adik diwajibkan pada laptop atau PC-nya menggunakan jaringan yang stabil. Dan untuk mengakses link pendaftaran, adik-adik dapat menggunakan beberapa pilihan browser. Misalnya ada Google Chrome, kemudian ada juga Mozilla Firefox, kemudian pilihan yang berikut Microsoft Edge. Untuk masuk ke halaman aplikasi, adik-adik dapat menggunakan salah satu browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pada address bar, ketikkan link pendaftarannya, yaitu https://smmu.undana.ac.id. Kemudian tekan enter pada keyboard laptop atau komputernya. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman aplikasi pendaftaran SMMU tahun 2023. Selain menggunakan cara yang tadi, adik-adik juga dapat menggunakan Google Search untuk menemukan link pendaftaran SMMU Undana tahun 2023, yaitu dengan cara masuk ke halaman Google Search, kemudian pada kotak pencarian masukkan kata kunci SMMU Undana tahun 2023. Kemudian pada hasil pencarian yang muncul akan menampilkan link pendaftaran SMMU Undana tahun 2023. Kemudian klik pada link tersebut, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran SMMU. Jika berhasil mengakses link pendaftaran, maka ini adalah halaman utama aplikasi pendaftaran SMMU tahun 2023. Di sini terdapat beberapa informasi penting seperti alur pendaftaran, kemudian informasi terkait dengan peminat SMMU tahun 2023, kemudian ada informasi terkait dengan borang yang wajib di-download dan diisi oleh calon mahasiswa, kemudian terdapat beberapa menu seperti ada menu alur pendaftaran, menu jalur masuk, menu jadwal, kemudian ada menu terkait dengan program studi yang tersedia, kemudian besaran uang pangkal dan UKT masing-masing, kemudian ada menu helpdesk, kemudian menu lupa KAP dan PIN, dan yang terakhir menu validasi. Pada video yang pertama ini kita akan membahas masing-masing menu dan penjelasannya. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu alur pendaftaran SMMU Undana tahun 2023. Ini adalah gambar alurnya. Yang pertama, ini adalah calon peserta. Calon peserta itu wajib mengunjungi atau mengakses link pendaftaran yaitu SMMU Undana tahun 2023. Kemudian mengklik tombol yang berwarna coklat. Tombol inilah tombol berwarna coklat, tombol buat KAP dan PIN. Kemudian mengisi data personal dan memilih program studi. Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan diarahkan ke form pengisian data terkait dengan data pribadi dan pemilihan data program studi. Jika sudah memilih atau mengisi data personal dan memilih program studi, maka secara otomatis akan muncul slip tagihan. Slip tagihan ini berisi informasi terkait dengan kode briva atau kode tagihan terkait dengan besaran uang pendaftaran yang wajib dibayarkan oleh setiap calon peserta. Dan informasi yang tidak kalah penting yaitu informasi terkait dengan KAP dan PIN. Untuk step yang ketiga ini, setiap calon mahasiswa wajib mendownload kartu slip pembayaran kemudian menyimpannya. Setelah itu, lakukan pembayaran ke Bank BRI. Setelah itu, langkah yang kelima, setiap calon peserta kembali mengunjungi halaman SMMU Undana tahun 2023, kemudian mengklik tombol login atau tombol yang berwarna hijau. Jadi terdapat informasi login pengisian data portofolio. Di sini juga jika diklik, maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian step yang berikutnya yaitu pengisian data portofolio terkait dengan unggah foto, dokumen, kemudian pengisian data peserta lainnya. Untuk langkah yang ketujuh, jika sudah melakukan pengisian portofolio, calon peserta wajib mencetak kartu peserta.
Jadi, setiap calon peserta dikatakan menjadi atau resmi menjadi calon peserta jika sudah memiliki kartu tanda peserta atau sudah memiliki nomor peserta. Setelah kita membahas alur pendaftaran SMMU tahun 2023, maka yang selanjutnya kita bahas adalah terkait dengan beberapa menu yang ada pada aplikasi. Nah, yang pertama adalah menu dashboard. Di sini pada menu dashboard terdapat beberapa informasi penting yang wajib dipahami oleh setiap calon peserta. Di sini ada informasi terkait dengan peminat SMMU tahun 2023. Di sini jika tombol atau link yang kita klik, maka akan diarahkan ke halaman atau ke bagian yang terkait dengan pendaftar SMMU tahun 2023 berdasarkan program studi. Di sini wajib dipahami oleh setiap calon pendaftar. Misalnya, ada program studi Bahasa Indonesia. Program studi Bahasa Indonesia berada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian informasi yang berikutnya terkait dengan peserta pilihan 1, kemudian peserta pilihan 2. Di sini juga ada informasi terkait dengan daya tampung atau kuota pada program studi Bahasa Indonesia untuk jalur penerimaan SMMU Undana tahun 2023. Di sini misalnya ada informasi terkait dengan kuotanya, yaitu 60. Ini menandakan bahwa jumlah kuota atau jumlah peserta yang akan diterima oleh pendidikan Bahasa Indonesia untuk SMU tahun 2003 sebanyak 60. Di sini juga ada informasi informasi terkait dengan peserta pilihan. Angka pada peserta pilihan 1 ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftar yang memilih program studi Bahasa Indonesia sebanyak sekian orang pada pilihan 1, kemudian sekian orang pada pilihan 2. Di sini informasi ini sangat penting dipahami oleh mahasiswa sehingga dapat mengetahui tingkat persaingan atau tingkat keketatan pada program studi Bahasa Indonesia. Hal ini berlaku juga untuk program studi yang lainnya. Kemudian informasi berikutnya yaitu informasi terkait dengan download borang SMMU. Jika link ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke template borang yang terkait dengan atau borang yang terkait dengan pengisian data portofolio. Di sini ada terkait dengan borang keaslian atau terkait dengan keaslian dokumen portofolio. Kemudian juga yang berikutnya terkait dengan borang raihan prestasi olahraga, prestasi seni, dan prestasi sains. Pada halaman dashboard ini juga ada informasi terkait dengan panduan pendaftaran SMMU. Kemudian ada informasi terkait dengan running text. Nah, running text ini akan berisi informasi yang selalu akan diupdate untuk calon pendaftar. Di sini juga ada informasi terkait dengan jumlah peserta pendaftar secara keseluruhan. Kemudian ada 2 tombol berikutnya yang sangat-sangat atau wajib dipahami oleh setiap calon peserta, yaitu tombol buat cap dan pin atau pembuatan akun pengisian portofolio. Jika tombol ini diklik, maka akan diarahkan ke halaman atau form pembuatan cap dan pin. Yang berikutnya adalah tombol yang berwarna hijau, yaitu tombol untuk pengisian data portofolio. Jika diklik, maka akan diarahkan ke halaman login. Setelah kita membahas informasi yang ada pada menu dashboard, kita akan lanjut untuk membahas pada menu alur pendaftaran. Di sini jika menu ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman alur pendaftaran. Dan alurnya ini kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu jalur masuk. Di sini jika menu ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman terkait dengan persyaratan pendaftaran SMMU tahun 2023. Di sini terdapat 10 syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap calon pendaftar. Persyaratan yang pertama yaitu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki izin Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Untuk syarat yang kedua, lulusan SMA, SMK, MA, paket C atau sederajat tahun 2023, tahun 2022, dan tahun 2021. Kemudian yang ketiga, lulusan SMA, SMK, MA, atau paket C atau sederajat tahun 2022 dan 2021 harus memiliki ijazah. Kemudian yang keempat, lulusan tahun 2023 minimal telah memiliki surat keterangan hasil ujian atau SKHU yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri, daftar nilai, dan pas foto terbaru yang dibubuhi cap atau stempel yang sah. Kemudian yang kelima,
setiap peserta bebas memilih prodi di Undana dan diperkenankan memilih paling banyak 2 program studi. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan serta pilihan prodi harus merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian yang keenam, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran pada program studinya. Kemudian yang ketujuh, tidak buta warna untuk program studi pendidikan dokter, kedokteran hewan, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau penjaskesrek. Kemudian yang ke-8, bagi prodi pendidikan dokter dan kedokteran hewan, wajib mengikuti tes kesehatan secara khusus apabila dinyatakan lulus secara tes akademik. Kemudian yang ke-9, biaya ditanggung oleh masing-masing peserta. Dan yang 10, membayar biaya seleksi SNU 2023 sebesar 500.000 di Bank BRI. Persyaratan ini wajib dipahami oleh setiap calon pendaftar yang ingin mendaftar di Undana. Kemudian kita masuk untuk menu berikutnya, yaitu jadwal penting. Di sini jika menu ini diklik, maka akan diarahkan ke link atau halaman terkait dengan jadwal pendaftaran. Di sini ada informasi terkait dengan waktu pendaftaran, waktu terkait dengan seleksi portofolio, seleksi nilai dan rapat penentuan SK, pengumuman, pendaftaran ulang dan tes kesehatan, khusus untuk fakultas kedokteran dan kedokteran hewan, kemudian terkait dengan data atau informasi registrasi, kemudian informasi terkait dengan kuliah perdana. Kemudian kita lanjut untuk menu berikutnya, yaitu menu program studi. Jika menu ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman atau bagian yang terkait dengan informasi program studi yang ditawarkan beserta besaran uang pangkal dan uang kuliah tunggal atau UKT. Di sini pada halaman atau pada link ini terdapat masing-masing link program studi dan fakultasnya. Di sini contoh, misalnya pendidikan bahasa Indonesia terdapat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini juga terdapat informasi terkait dengan besaran uang pangkal pada prodi atau program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian ada informasi juga terkait dengan yaitu besaran UKT 1 sampai dengan UKT 10 dengan variasi atau besaran masing-masing UKT atau besaran masing-masing levelnya. Misalnya ada UKT 1 besarannya 500.000, kemudian UKT tertinggi yaitu UKT 10 besarannya sebesar 5 juta. Kemudian di sini juga setiap calon peserta dapat melihat atau dapat membaca masing-masing prodi beserta besaran uang pangkal dan besaran UKT-nya. Kemudian yang berikut menu helpdesk ini terkait dengan berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon peserta. Misalnya pertanyaan bagaimana cara melakukan pendaftaran SMMU, maka di sini jawabannya masing-masing calon peserta dapat memperhatikan alur pendaftaran. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan lupa KAP dan PIN, di sini sudah ada jawabannya. Kemudian menu berikutnya yaitu menu lupa KAP dan PIN. Menu ini digunakan oleh calon peserta jika calon peserta lupa KAP dan PIN-nya. Di sini pada form calon peserta wajib memasukkan tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau KTP, kemudian nomor SLTA. Setiap calon peserta dapat menggunakan fasilitas ini jika pada sebelumnya sudah melakukan proses pembuatan KAP dan PIN. Kemudian untuk menu yang terakhir yaitu menu validasi peserta. Menu ini digunakan untuk memvalidasi kartu peserta setelah dilakukan atau setelah melakukan pengisian data portofolio dan mencetak kartu peserta. Sini dapat digunakan untuk memvalidasi apakah kita sudah terdaftar atau apakah data kita sudah benar-benar terdaftar dalam sistem atau belum. Demikian penjelasan terkait dengan pengenalan aplikasi SNU tahun 2023. Kita akan melanjutkan ke video yang berikutnya, yaitu video tata cara pembuatan KAP dan PIN.